قل قل هذه سبيلي إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mungkin-mungkin tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai, alhamdulillah malam hari ini kita berada pada malam ke-22 saking bulan Ramadan. Dan kita telah melaksanakan sholat tarawih tadi sampai rampung dan alhamdulillah berlangsung dengan sempurna. Namun kalau mohon maaf kalau tadi sempat teriak-teriak dan marah-marah dikarenakan jamaah sendiri sulit untuk diatur. Ya, jadi kalau mohon maaf sekali, terutama niki ibu-ibu loh nih. Ya, mudah-mudahan berikutnya bisa terus diatur. Ya, terutama yang kalau inginkan sekali setiap kali kajian itu bisa memperhatikan sholat. Karena kadang datang ngaji namun orang sholat loh. Wonten apa mboten? Wonten. Malah tadi itu yang kebaik jalan ki wong sing ora sholat loh mau ini. Saya paksa naik sampai di atas nih. Saya nggak tahu nanti ngisaknya gimana, itu ya orang mikir. Namun ya jenengan nanti timbang-timbang sendiri, ngaji itu baru manfaat itu kalau ilmunya diamalkan. Jadi kalau cuma ngaji saja namun ora sholat, yo ngajinya ora diterima. Gak ada manfaat sampai mengerjakan sholat. Wong kita ngaji ki men iso sholat kok. Malah ngaji bolak-balik kok malah sholat kiblas ora ono iki. Kapan coba sholat ngisah? Pulang wis ngantuk loh iki. Iya kan? Pengen tidur langsung. Ibu-ibu paham nggih? Ibu-ibu paham? Seseorang ngilang terus loh. Mboten ya sesuk dibaleni meneh iki. Baik, kita ngaji langsung terakhir ini untuk malam Kamis sebelum Idul Fitri, sebelum Lebaran. Nanti ketika sudah Lebaran, ya pokoknya mulai minggu depan nanti ada 2 kali libur. Jadi 2 kali libur nih. Ya, yang minggu depan itu karena malam tarawih terakhir. Minggu berikutnya, ya pokoknya libur sekali lagi. Dan saya mohon maaf nanti dari sekitar tanggal 20 sampai 26 saya izin mudik. Gantian ya, masa ngaji terus ya, punya tanggung jawab juga untuk pulang. Soalnya ada undangan juga suruh pulang. Ya masih keluarga itu sudah suruh pulang untuk ngisi nanti. Saya disuruh pulang ke Ambon pokoknya 21 itu harus sudah di sana. Malam Jumat itu harus sudah di sana. Berarti saya tanggal 20 ya sudah harus pulang ke Ambon. Itu jauh sekali perjalanannya. Itu perjalanannya bukan antara Warak dan Ngelipar atau Ngawen, bukan. Wah itu nempuh perjalanan pesawat, terus habis itu laut lagi, habis itu perjalanan darat lagi. Terus nggak diongkosi loh ini. Ya tak jaluk ya namun aduh kasihan jamaah ya.
pengennya yo gratis, yo gamis yo pengen gratis, kokone yo gratis, bapak dapat koko? Koko kalian sarung apa koko saja itu? Koko saja? Kurang? Gus nih Pak, cukup nerimo konaah. Nih sekarang kita ngaji nggih. Halal di malam hari Ramadan dan iktikaf. Ini suara serak-serak ini karena teriak-teriak tadi loh ini. Berarti ibu tanggung jawab loh ini. Harusnya itu kasih saya gula batu loh. Kalau saya ngisi punya gula batu biar suara nggak serak-serak lagi. Ayo dibaca. Mas Edi, Al-Baqarah 187. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah bagian bagimu dan kamu pun adalah bagian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Al-Baqarah 187. Baik, kita lihat surat Al-Baqarah 187. Ini menjelaskan tentang satu, halalnya hubungan intim di malam hari bulan Ramadan. Dua, halalnya makan minum nanti ketika sudah tiba waktu malam. Tiga, ada larangan ketika kita jalani puasa, tidak boleh makan minum, tidak boleh hubungan intim. Empat, ayat ini membicarakan tentang masalah iktikaf. Kemudian yang terakhir, kita diperintah manut patuh pada aturan Allah. Kalau ada perintah, kita diperintahkan jalankan. Kalau ada larangan, diperintahkan untuk menjauhinya. Tujuannya supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita lihat kehalalan di malam puasa. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, kaum muslimin ketika di bulan Ramadan, jika mereka telah melakukan sholat isya, mereka dilarang untuk menyetubuhi istri. Juga dilarang makan, yang semisal itu pula adalah berjumbu. Namun ada beberapa orang dari kaum muslimin menyetubuhi istrinya dan makan setelah isya di bulan Ramadan. Di antara yang melakukan seperti itu adalah Umar bin Khattab, sampai ia pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW hingga turunlah ayat yang artinya Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, sampai firman Allah Ta'ala yang artinya sampai firman Allah Ta'ala fal'ana bashiruhun, maksudnya adalah sekarang halal bagimu untuk menyetubuhi istri kalian di malam hari. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad
Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah sampai nampak fajar subuh dan sebelumnya adalah gelap malam. Yang dimaksud rafat adalah nikah. Ya, baik. Ayat yang awal-awal ini dari ayat 187 menyebutkan malam hari boleh suami istri itu melakukan hubungan intim. Dan itu dihalalkan. Namun ketika jalani puasa tidak dibolehkan. Bahkan ini jadi pelanggaran terbesar ketika kita itu jalani puasa. Tidak boleh di siang hari melakukan hubungan intim. Kalau ini dilanggar, hukumannya ada 5. Kalau ini dilanggar, hukumannya ada 5. 1, puasanya batal. Jadi puasa hari itu batal. 2, disuruh bayar kafarah. Disuruh bayar kafarah, tebusan. Apa tebusannya? Memerdekakan satu orang budak. Kalau tidak dapat, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak dapat, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Sudah hukuman yang kedua. Coba ulang yang pertama tadi apa? Puasanya batal. Yang kedua, bayar kafarah. Ya, itu namanya kafarah tadi yang saya sebutkan 3 tadi. Itu namanya kafarah. Yang ketiga, dihukumi dosa. Dosa itu, walaupun itu istrimu, apalagi istri orang. Dengan istri sendiri saja, dosa itu yang dia lakukan, hubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Apalagi selingkuh lagi. Ya besar nanti dosanya. Namun ada nggak kira-kira selingkuh pas tengah hari bulan Ramadan? Ada. Awas bilang banyak nanti ya. 4, kena hukuman takzir, peringatan. Diingatkan dia. Mas, ini kamu kayak begini ini nggak boleh. Kalau ada qadhi, ada hakim, berikan hukuman yang lebih berat lagi untuk dia. Ini kalau ketahuan. Nggak potong tangan, nggak. Yang nggak potong macam-macam. Tadi kafaroh saja, dia diingatkan saja itu. Tadi berapa tadi? 4. 1 lagi kilali. Coba tadi apa? Puasanya batal. Oh, yang kelima, kalau puasanya batal disuruh qadha. Ya, qadha, nyaur puasanya yang tadi hubungan intim. Misalnya ada yang 1 hari 2 kali, itu gimana coba? Paginya itu lakukan, jam 3 baleni meneh. Dosa kuadrat. Hah? Dosa kuadrat. Ya jelas dosanya kuadrat. Kafarohnya berapa kali? 1 kali apa double? Hah? Kali. Sekali apa double? 1 kali. Kan tadi pagi sudah batal. Namun yang jelas dosa. Iya. Yang jelas itu dosa. Enggak boleh dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Cuma dilakukan di malam hari saja. Uhillal lakum lailatus siyamir rafas. Rafas yang dimaksudkan di sini hubungan intim. Rafas yang dimaksudkan sini adalah hubungan intim, yaitu nikah atau hubungan intim tadi. Ya, itu yang dimaksudkan di awal-awal ayat tadi. Terus dari Sa'id bin Jubair. Dari Sa'id bin Jubair mengenai firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sa'id berkata, diwajibkan bagi mereka ketika salah seorang dari mereka sudah tidur dan belum makan, maka tidak dibolehkan bagi mereka untuk makan sedikit pun ketika bangun. Begitu pula tidak boleh berjumbu istri. Selama bulan puasa dilarang pula untuk berhubungan intim di malam hari dengan pasangannya. Allah akhirnya memberikan keringanan bagi kalian.
Saat ini di malam hari dihalalkan untuk melakukan hubungan intim. Nah, ini berarti kemudahan dalam agama Islam. Islam itu membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah tidak wa ma arsalnaka, kami mengutus kamu kecuali Rasul itu sebagai rahmat bagi semesta alam. Berarti ajarannya itu membawa kasih sayang dan kemudahan demi kemudahan. Ini dalam ajaran agama kita loh, agama Islam sudah diatur seperti itu. Dan ini kemudahan bagi umat Islam. Berarti dulu syariat di awal-awal itu berat sekali. Saya contohkan di sini ada cerita dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, sebuah riwayat menceritakan tentang seorang yang bernama Qais bin Sirma al-Ansari. Qais bin Sirma al-Ansari. Dahulu dia itu puasa. Lalu saat puasa kerja. Berarti tidak ada masalah, nggak usah buat-buat alasan waku iki puasa ora kuat ya, padahal lagi buruk maka puasanya dipilih tidak. Nggak usah cari-cari alasan. Banyak yang jadi ya buruh bangunan tetap masih kuat kerja. Banyak nggak? Banyak. Dan ini kalau kerja dengan ya Darul Sholihin nggak puasa, kita nggak akan kasih makan. Terus kalau dia tewas gimana? Biarin tewas. Siapa suruh nggak puasa? Para ulama Syafi'iyah itu terangkan ada orang-orang yang dimuliakan dan ada orang-orang yang tidak dimuliakan loh. Siapa yang tidak dimuliakan? Di antara orang yang tidak dimuliakan adalah orang yang meninggalkan sholat. Bentuk tidak dimuliakan gimana? Kalau kita punya air ini lebih, dia itu butuh minum, nggak usah dia diberi minum. Dan kalau orang itu di bulan Ramadan itu nggak puasa, pasti nggak sholat. Betul apa betul? Betul. Namun kalau dia itu sholat, otomatis dia itu puasa. Dia perhatikan itu. Namun kalau sudah putuskan nggak puasa, cuma gara-gara ikut proyek, coba jenengan telusuri sendiri, pasti nggak sholat. Maka kalau menurut ulama Syafi'iyah, kalau dia itu kita ini punya air ini ya mau serahkan pada dia untuk dia minum. Namun karena dia itu meninggalkan sholat, nggak usah diberi minum. Dia tidak termasuk orang-orang yang dimuliakan. Sampai kayak begitu kata para ulama. Maka nggak usah kasihani. Jadi kalau jenengan punya proyek pas lagi Ramadan ini di rumah, bangun rumah, wah Ustadz ini ada tukang ini yang butuh makan, nggak usah kasih dia makan. Terus kalau dia butuh makan gimana? Kalau saya pecat dia, ganti yang lainnya. Karena banyak sekali yang berkeringat, susah payah, terik panas seperti itu tetap puasa loh sampai rampung. Gak banyak ngeluh, tetap itu dia kerja, tetap itu dia nafkahi keluarga, gak ada halangan sama sekali. Sehingga saya dari dulu gak setuju. Ada pertanyaan, gimana kalau buruh bangunan itu diganti vidya saja? Wong malas kok ganti vidya. Wong dia sendiri gak mau sholat, kok ujung-ujungnya vidya? Fatwa gak benar kalau saya nilai. Fatwa gak pas, karena gak tahu kondisi lapangan. Ini lihat proyek-proyek banyak sekali loh di sini sekitar Darussalim ini banyak. Dan kita sering bangun masjid itu pakai tukang dari sini. Itu nggak ada yang pernah itu nggak mau puasa, tetap puasa. Keringat ya panas-panas ya tetap kerja. Kalau waktunya istirahat ya mereka istirahat. Itu nggak pernah ngeluh. Buktinya mereka saja mau puasa kuat. Kok sampai mau putuskan itu ganti saja dengan vidya? Wah nggak pas, ini nggak tahu realita. Rata-rata buruh bangunan itu kalau nggak puasa cuma ujung-ujungnya untuk persiapan baju lebaran. Betul apa betul? Cuma kayak gitu saja kok. Terus kalau nggak punya baju baru gimana? Apa nggak bisa lebaran? Bisa nggak? Bisa nggak lebaran pakai baju lusuran? Wah bisa banget. Iya kan ibu-ibu?
Mungkin jenengan pakai lusuran loh besok lebaran itu. Lusurannya masih bagus nggak? Wah, alhamdulillah ya, berarti besok lusuran lagi orang anyar. Wong Jakarta itu cuma pakai sekali 2 kali itu langsung dibuang, langsung diserahkan orang. Ya, kadang ya pakai cuma 1-2 kali loh itu. Itu kalau mau diuangkan itu ibu-ibu, ya, 1 gamis itu 400.000 loh. Apa suaminya mampu? 400.000 gamis. Mampu Pak? Jenengan nggak beri Pak istri baju? Enggak, berarti cuma dari pesantren? Ya Allah. Kita balik tadi, sirmah itu kerja. Lantas di siang hari karena kerja berat, berarti kalau kerja berat berarti apa? Capek. Lapar enggak? Lapar sangat. Dan ketika sudah waktunya berbuka, dia pulang-pulang tanya pada istri, hal indaki ta'am, di rumah kamu punya makan enggak? Istri katakan enggak ada. Namun ketika itu dia minta pada istrinya, sekarang kamu harus buat makan, saya ini sudah lapar sekali loh, ingin makan. Namun ingat aturan dulu, kalau sudah terlanjur tidur maka tidak boleh lagi makan. Maka istrinya Sirma bin Qais tadi ke belakang, Qais bin Sirma itu ke belakang, kemudian buat makan. Ternyata ketika mau balik, Qais bin Sirma sudah terlanjur tidur, berarti nggak boleh makan lagi. Kemudian suaminya digugah, dibangunkan, Mas, ayo bangun, ayo bangun. Waduh, saya ini sudah terlanjur tidur. Akhirnya apa? Makanan tadi yang sudah siap tidak boleh dimakan oleh Qais bin Sirma. Akhirnya sudah, dia tetap jalani puasa. Dia lanjut tidur, kemudian besok harinya tetap kerja. Ketika kerja pingsan. Kenapa pingsan? Wah, malam nggak dapat jatah makan kok. Nggak kuat. Maka ketika melihat seperti itu, dilaporkanlah hal itu kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan kisahnya Qais bin Sirma, turunlah ayat tadi. Karena si Qais tadi apa? Pingsan. Alhamdulillah, Qais bin Sirma itu pingsan. Kalau nggak pingsan berarti kasus ini nggak ada. Jenengan berarti nggak boleh makan sahur loh sampai saat ini. Kasusnya berarti harus sama seperti itu. Pokoknya kalau sebelum tidur makan dulu. Kalau sudah terlanjur tidur, bangun-bangun sahur tidak boleh lagi makan. Itu awal-awal seperti itu. Alhamdulillah Allah beri nikmat. Dan ini peristiwanya dari Qais bin Sirma. Qais bin Sirma tadi apa? Pingsan. Kalau nggak pingsan berarti kita nanti kasusnya sama seperti Qais. Iya dong? Iya. Namun alhamdulillah Qais bin Sirma apa? Pingsan. Syukuri itu. Maksudnya bukan syukuri si Qais, bukan. Namun alhamdulillah ada kasus ini, turunlah ayat malam hari boleh hubungan intim, malam hari sampai waktu makan sahur juga dibolehkan untuk makan sahur. Keringanan bagi umat Islam ketika berpuasa. Terus ada perkataan si As-Sa'di. Syekh As-Sa'di berkata, di awal-awal diwajibkannya puasa bagi kaum muslimin di malam hari setelah sebelumnya tidur diharamkan untuk makan, minum dan melakukan hubungan intim. Seperti ini terasa berat sehingga Allah meringankannya dan akhirnya dibolehkan melakukan hal-hal tadi di malam hari baik sebelumnya tidur ataupun tidak. Hal itu dibolehkan karena hawa nafsu tidak bisa ditahan sampai meninggalkan hal yang diperintahkan. Allah pun menerima taubat kalian. Allah memberikan kelapangan yang jika tidak diberikan maka akan membuat seseorang terjerumus dalam dosa. Namun Allah memaafkan hawa nafsu kalian di masa sebelumnya. Ini adalah keringanan dan kelapangan dari Allah.
Sekarang boleh bagi kalian untuk bersetubuh, mencium dan bersentuhan dengan pasangan kalian. Nah, berarti jadi halal. Dan yang namanya hawa nafsu itu nggak bisa ditahan. Ini Umar bin Khattab itu sempat seperti itu juga, karena di awal-awal Islam malam hari itu nggak boleh hubungan intim. Umar ketika itu diam-diam. Oh, ini Rasul nggak tahu nih. Ya, kemudian dia hubungan malam hari. Kemudian hal ini dia laporkan pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sudah nggak kuat lagi. Malam hari saya hubungan intim. Maka diberitahu, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalian tidak dapat menahan hawa nafsu. Betul nggak bapak-bapak? Betul nggak bapak? Itu Bu, harus dipahami. Terus As-Sa'di juga mengatakan, Syekh As-Sa'di juga mengatakan, niatkanlah dalam hubungan intim kalian dengan pasangan kalian sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Tujuan utama dari hubungan intim tersebut adalah mengharap keturunan, menjaga diri dari zina dan menggapai tujuan nikah. nah lihat, adanya hubungan intim tujuannya supaya dapat keturunan satu. Yang kedua supaya tidak selingkuh. Kalau tidak dengan istrinya, wong dia cari yang lain. Betul nggak Bapak? Mau cari yang lain? Nggak tahu yang di luar. Nggak tahu. Dan inilah tujuan menikah seperti itu. Makanya di sini ada orang tua, tolong tidak persulit anaknya sendiri, putra putrinya untuk menikah. Daripada isi duluan loh. Tahu isi duluan? Apa isi duluan? Akhirnya jadi malu kan kalau seperti itu. Malu besar itu. Makanya kalau ada yang mau menikah, ya dimudahkan. Ya, dimudahkan untuk itu. Kalau jenengan sulit cari jodoh, bisa lewat Darus Sholihin, sudah ada biro jodoh loh. Gratis. Apa pengen bayar? Nggak mau bayar, Pak? Pengen gratis kan? Ini wis tak nih gratis loh. Malah kalau nanti sampai nikah, yuk yang pesantren juga malah ikut nyumbang loh ini. Mau carikan jodoh wis gratis, ketika datang ya disuruh nyumbang, ya nyumbang, gimana lagi? Ya umum kok ya kan. Ya umum memang, wes. Kepiye meneh? Dari sektoran bang piye? Kalau nggak nyumbang gimana? Ya isi. Yo isin. Akhirnya kalau pas waktu nyumbang ya akhirnya apa? Kalau nggak ada uang, utang. Terus yang di bawahnya lagi sampai-sampai dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di. Sampai-sampai dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, meski di malam hari puasa dibolehkan hubungan intim, namun jangan sampai hal ini membuat lalai dari ibadah di hari-hari terakhir Ramadan yang terdapat Lailatul Qadar. Beliau rahimahullah berkata, Allah menetapkan adanya Lailatul Qadar, malam yang penuh keutamaan, dan itu terdapat di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Tidak sepatasnya kenikmatan hubungan intim melalaikan dari ibadah di malam-malam hari bulan Ramadan. Hubungan intim jika luput bisa dilakukan di lain waktu. Namun untuk Lailatul Qadar jika luput, maka ia tidak akan memperolehnya lagi untuk saat itu. Karena Nabi SAW sendiri ketika di akhir-akhir Ramadan, beliau cari Lailatul Qadar, beliau itu kencangkan sarung, artinya ingin konsen untuk ibadah, tinggalkan istri-istrinya, bahkan beliau mengajak juga untuk cari Lailatul Qadar. Jangan pentingkan halalnya, namun ibadah di bulan Ramadan itu lebih penting. Ya, cari Lailatul Qadar. Pada kapan waktunya? 10 hari terakhir. Mau cari di malam ganjil, malam genap juga punya peluang untuk terdapat Lailatul Qadar. Terus makan dan minum pada malam hari. Dalam ayat yang sama disebutkan, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ayat ini menunjukkan waktu akhir untuk makan dan minum serta jima atau bersetubuh.
Namun jika salah satu dari 3 hal tadi dilakukan dalam keadaan ragu-ragu sudah terbit fajar subuh ataukah belum, maka tidaklah masalah. Kalau dia ragu-ragu, ya, maka kalau terjadi dalam keadaan ragu-ragu tidak masalah. Namun ingat, kalau sudah tepat waktu terbit fajar subuh, dan ini kalau di tempat kita pakai patokan azan subuh saja, maka tidak boleh ada aktivitas makan, minum ataupun hubungan intim saat itu, harus sudah selesai. Kalau misalnya ada makan masih tersisa di mulut ketika terbit fajar subuh atau kumandang azan tadi, apakah boleh lanjut ditelan? Boleh lanjut ditelan atau tidak? Ibu-ibu boleh lanjut nggak ditelan? Kalau lanjut gimana? Batal. Kata Imam Nawawi, wajib untuk dimuntahkan. Karena itu sudah menunjukkan batas akhirnya. Ya, terus ayat ini juga menjadi dalil. Ayat ini juga menjadi dalil dianjurkannya makan sahur dan disunahkan makan sahur itu diakhirkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianjurkan juga untuk makan sahur karena disuruh makan sampai terbitnya fajar. Berarti diperintahkan untuk makan sahur, dan yang paling bagus makan sahur itu diundur dekat-dekat subuh. Di antara manfaatnya biar bisa langsung sholat subuh. Karena kalau jenengan itu makan sahurnya jam 2, jam 3, biasanya langsung apa? Ngorok mana? Terus bisa sholat subuh enggak? Angel banget kalau sudah tidur ketika itu. Oh, perutnya sudah isi kok, pengennya lanjut terus. Paham ya? Ya, terus ayat ini juga jadi dalil bolehnya masuk fajar dalam keadaan junub karena jima dan belum mandi saat azan subuh. Masuk fajar dalam keadaan seperti itu tetap masih boleh melanjutkan puasa asalkan mandi dan segera sholat subuh, dan puasanya tetap sah karena masih dibolehkannya jima sampai terbit fajar, menunjukkan ada yang mendapati fajar dalam keadaan junub. Misalnya ada kasus suami istri hubungan intim malam harinya, untuk makan sahur malas mandi, sudah azan subuh Allahu Akbar baru mau mandi, boleh nggak lanjut puasa? Jawabannya boleh. Puasanya sah atau tidak? Sah. Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Wong malam hari dibolehkan kok. Masa nggak ada kasus yang sampai dapat subuh itu belum mandi? Banyak sekali. Betul nggak Bapak? Biasanya malas kok. Ya dingin lagi. Ya, nggak mau juga panaskan air. Pokoknya alasannya banyak sekali. Namun tetap harus mandi kemudian melaksanakan sholat subuh. Lalu juga dalam ayat ini diperintahkan untuk melakukan imsak, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sampai malam hari tenggelamnya matahari. Yaitu kita disuruh imsak. Imsak itu apa? Nahan diri. Nahan dirinya mulai dari kapan? Terbit fajar subuh. Terbit fajar subuh itu kapan? Azan subuh. Kalau 10 menit sebelum azan subuh gimana? Cuma lampu kuning, hati-hati. 10 menit lagi nggak boleh makan minum, baiknya wes rampung. Namun kalau ada yang mau menyelesaikan masih dibolehkan. Yang penting tidak ketika azan. Terus yang berikutnya, larangan bagi yang beriktikaf. Walaupun dibolehkan berhubungan intim pada malam hari bagi yang berpuasa siang harinya, hal ini tidak dibolehkan bagi yang beriktikaf. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Ayat ini juga ada dalil tentang disyariatkannya iktikaf. Maksud iktikaf adalah berdiam di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Iktikaf hanya boleh dilakukan di masjid. Masjid yang dimaksud adalah masjid yang kita kenal dan di dalamnya didirikan sholat 5 waktu. Taib. Ada di sini syariatkannya itikaf. Ketika itikaf tidak boleh dia pulang-pulang kemudian hubungan intim dengan istrinya.
Kemudian ketika itikaf maksudnya adalah diam di masjid untuk lakukan ibadah, biar konsen dalam ibadah. Kemudian itikaf hanya boleh di masjid. Masjidnya itu bagaimana? Masjid yang ada sholat 5 waktu. Kalau masjidnya di situ ada sholat, namun cuma jam kantor saja, subuh nggak ada, maghrib misal nggak ada, cuma orang ada di situ zuhur ngasar, berarti nggak boleh. Harus ada sholat 5 waktu. Terus yang terakhir, larangan Allah jangan dilanggar. Dalam akhir ayat puasa ini ditutup, tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Inilah larangan makan, minum, dan jima bagi yang berpuasa serta pembatal lainnya. Diharamkan hal tersebut bagi yang tidak memiliki uzur. Jika bagi yang beriktikaf disebutkan larangan berhubungan intim, larangan ini tidak boleh dilanggar. Larangan ini tidak boleh didekati, berarti segala peraturan perantara menuju larangan tersebut dilarang. Siapa saja yang melakukan larangan tersebut berarti ia telah melampaui batas. Semua larangan ini dijelaskan dengan gamblang. Akhirnya yang benar diikuti dan yang salah ditinggalkan. Inilah sebab ketakwaan. Baik, kita disuruh untuk manut pada aturan. Perintah dijalankan, larangan itu ditinggalkan. Itulah yang nanti mencapai ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Wonten pengumuman belum boleh bubar. Ya, belum boleh bubar. Pengumuman pertama diumumkan kalau yang mendapatkan WhatsApp, insya Allah kajian iktikaf dari Darussolin itu ada di radio terus, bisa diikuti. Ada yang baru subuh jam 6, ada yang baru zuhur, ada yang baru ngasar, ya itu kajiannya ada, bisa diikuti dari rumah. Kemudian kajian pagi tetap ada kuis seperti biasa di 107,8 FM. Kemudian ya kajian renungan ayatnya nanti dipindah jam 4 sore sampai jam setengah 5. Kemudian ada pengumuman lagi, nanti kita libur 2 kali nggih, malam Kamis libur 2 kali. Yang pertama pekan depan, yang berikutnya lagi pas nanti sudah masuk Syawal. Kemudian yang berikutnya lagi bagi warga Pelayan dan sekitarnya, umum di sini, yang dekat pokoknya dan yang bisa menjangkau Pelayan, hari Sabtu besok itu Sabtu apa besok ini? Sabtu Pon kayaknya ya, Kliwon, Sabtu Kliwon, ya Sabtu Kliwon jam 4 sore ada buka bersama di Masjid Besar Al-Huda Pelayan di Ngau. Silakan untuk hadir jam 4 untuk menunggu berbuka puasa. Temanya adalah istiqomah hingga husnul khotimah. Jadi akan diajarkan tentang kiat-kiat istiqomah. Silakan hadir, disediakan 500 jatah buka puasa. Kemudian hari Ahadnya sebelum subuh ada sahur bersama di sini. Sebelumnya ada kajian. Kajiannya kitab Bulughul Maram, masih membahas tentang sholat. Boleh nginap di sini nanti sampai waktu sahur, ikut ya kajian sahur dulu, kemudian nanti sahur bersama. Setelah itu jam setengah 4 atau jam 4 itu bisa pulang. Kemudian di hari Ahad lagi paginya jam setengah 6 bagi yang berada di kota di Wonosari, kajian Ahad legi tetap ada seperti biasa jam setengah 6 sampai jam setengah 7. Bahasanya adalah kebaikan sebelum Lebaran. Kemudian bagi warga Bantul nanti juga ada kajian di Masjid Agungnya jam setengah 9 sampai jam 11, membahas panduan zakat, membahas tentang masalah zakat. Ya, nanti dicatat itu ada 2 kajian di hari Ahad. Besok itu Ahad apa? Wage ya. Ya Ahad Legi, ya Ahad Legi itu 2 kajian di Masjid Agung. Kemudian ini poro takmir diingat, kurma sudah siap. Namun malam ini tidak akan dilayani. Ya, dilayaninya pokoknya besok pagi, bawa stempel masjid, datang ke ruang kantor,
dapat kupon baru mengambil kurma di bawah. Ini lagi tersisa 80, masih berkurang lagi, sudah berkurang lagi mungkin sekitar 70 jatah kurma. Satu kardus isinya 10 kilo. Ya. Tidak boleh dijual loh, ini bagi ke jamaah. Jual kilo larang ya, itu 200.000 lebih loh itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, nanti ketika Idul Fitri saya membuka open house, silakan untuk datang bertamu ke pesantren Darus Sholihin. Hanya dibuka 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Jamnya dari jam 9 sampai jam 3 sore. Ya, jam 9 sampai jam 3 sore. Nanti akan disediakan menu-menu istimewa di sini. Biasanya bukan snack saja, namun makan, ada sop, ada bakso, macam-macam. Ya, boleh datang dengan jamaah juga, enggak masalah. Namun cuma diberi jatah 3 hari. Setelah Ahad tidak dilayani. Saya mau jalan-jalan, ya, enggak layani tamu lagi. Baik, itu saja. Ya. Oh iya, terakhir poro takmir yang sudah dapat jatah buka puasa dikirim fotonya ke grup takmir. Satu saja. Satu foto saja, nggak usah pakai video. Ada yang pakai video, jamaahnya disorting semua, masukkan grup. Wah, ini cuma habiskan kuota saja. Ya, pulsanya cepat habis, ini cuma gara-gara jenengan itu kirim sampai 10 foto gitu. Satu foto saja, satu kegiatan satu foto, satu menit satu foto saja. Kirim ke situ, nanti kita akan simpan fotonya untuk bahan pelaporan. Alhamdulillah untuk buka puasa Darus Sholihin menerima 1,2 M. M itu apa M? Miliar. Itu SI satu apa ya Bu? Cendol berapa itu ya? Pokoknya sudah dilaporkan di Kedaulatan Rakyat Jogja tadi pagi. Ya, itu saja. Dan kami ingatkan di sini, ya, bagi poro takmir yang mengurus masalah zakat di masjidnya masing-masing, tolong dipahami baik-baik. Ini saya ingatkan karena beberapa takmir ini nggak paham masalah ini. Ini masalah pembagian saja. Tolong pembagian zakat itu dibagikan pada orang yang butuh, bukan pemerataan. Ya, ini misalnya kakaknya 80 sak masjid, ya ada 80. Zakat itu nggak disuruh bagi ke 80 kakak. Kalau 40 kakak sugih, 40 kakak miskin, berarti dibagi kepada 40 kakak miskin. Yang sudah mampu nggak perlu dibagi dan nggak perlu cemburu, karena ini jatahnya tiang miskin. Paham gitu? Ini mau zakat fitrah, mau juga zakat mal. Saya kok bingung ini. Ada takmir masih nanya, Ustadz saya punya kakak 80. Kakak 80 ngapain dia urus semua? Cari yang miskin. Apa semua tuh 80 kakak itu miskin? Enggak mungkin. Paham ya? Saya ini ulang ini berkali-kali loh. Dari dulu nih kok nggak paham nih takmir. Saya pernah punya masalah, ya, di Darus Sholihin salurkan zakat di situ. Kumpulkan semua warga di sini, padahal sudah ditulis amplop itu sudah kasih nama loh, pakai nama by name, ya, pakai nama. Akhirnya warga dikumpul semua, ayo kita rembuk ya, bagi roto ya. Ya Allah, sugih diberi, miskin diberi. Kasihan yang mana kalau begitu? Kasihan yang miskin. Miskin utangnya banyak kok sugih cuma berapa aja, kok malah tambah hasil sengsara yang miskin. Itu namanya nggak adil. Adil itu bukan bagi sama rata. Adil itu lihat yang butuh itu siapa. Setuju nama buatan ini? Kita mau berantas kemiskinan loh, bukan mau semuanya dibagi rata, bukan. Kalau datang ke sini misalnya bagi gamis, ya nggak apa-apa, bagi rata nggak apa-apa. Ada yang sugih, ada yang miskin. Namun kalau masalah zakat itu cuma tiang wolu loh niki, atau bayat 60. Itu nggak boleh yang lainnya. Nggak boleh zakat poro takmir bagi atau disalurkan untuk Ustadz saya punya masjid ini masih punya utang, boleh nggak dari zakat? Nggak boleh. Karena untuk masjid itu punya jalan sendiri, wakaf itu banyak yang mau beri loh. Nggak boleh dari zakat. Ini orang miskin lagi butuh ini.
Jatahnya setahun itu jenengan harus tanggung itu orang sugih. Paham gak ini para takmir? Awas besok tanya-tanya lagi loh ini. Ya, itu tak terangke loh gini. Ya, harusnya nanti ada kajian khusus para takmir. Namun saya terangkan singkat seperti ini biar paham pembagiannya ya. Ya, jadi timbang-timbang. Gak usah dengar warga yang gak ngaji. Gak ngaji ini wong bodoh kok. Nggak ngaji komentar, wah pokoknya dibagi rata. Wong iki wong orang ngaji kok dituruti. Betul. Yang sing orang ngaji itu yang biasanya gaya masalah loh. Kok betul-betul semua ya Allah. Udah kita mau coba lagi sih. Yang WA besok subuh baru saya jawab pertanyaannya. Ini tak baca ini singkat. Ini nggak boleh bubar. Awas kalau bubar. Surat Al-Maidah ayat 51, auliya diterjemahkan teman setia. Macam-macam terjemahannya. Teman setia juga pemimpin. Kalau di situ dikatakan tidak boleh teman setianya wong kafir, lebih-lebih lagi pemimpinmu wong kafir. Sama. Masa teman itu nggak boleh dengan wong kafir, kok pemimpin boleh? Itu mustahil. Jadi nggak usah diputar-putar. Manut saja pada ayat seperti itu. Apakah saat sedang melakukan sholat kita cukup menggunakan madhab? Karena setiap manhaj mempunyai berbeda-beda. Pokoknya manut pada dalil. Ada dalilnya lakukan. Kalau madhab tidak dalilnya tidak perlu dituruti. Membaca Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat. Saat imam selesai membaca Al-Fatihah, lebih baik membaca Al-Fatihah, mendengarkan imam atau membaca surat Al-Quran. Yang kami pahami sejak dulu, bacaan imam jadi bacaan makmum. Jadi kalau jenengan sudah dengar imam itu baca Al-Fatihah sudah cukup. Tidak perlu ulangi lagi Al-Fatihah. Saat sedang sholat sunnah dan belum selesai, apa ini? Selesai muazin sudah iqomah, terserah muazin, siapa suruh kamu telat. Ini lagi sholat sunnah ya. Terus muazin, karena sudah ada imam situ, imam datang, iqomah. Ini nggak peduli jamaah. Sholat itu bukan nunggu jamaah. Sholat dimulai itu nunggu siapa? Imam. Kalau nunggu jamaah terus nggak akan mulai-mulai loh. Wah ini si meneh sholat. Wah ada yang datang lagi telat lagi. Wah itu ada datang nggak akan pernah mulai. Tunggu imam. Imam katakan iqomah. Ada yang telat, resikonya telat. Siapa suruh telat? Karena sholat dimulai itu nunggu imam. Apakah kita diwajibkan untuk tak jawab? Ustaz, sebenarnya siapakah Malik bin Dinar? Di mana saat ceramah tarwih nama tersebut sering diceritakan sebagai orang soleh. Itu orang soleh, nama sahabat. Ustaz, apa saja yang dianggap makruh dalam puasa? Karena di masyarakat dikit-dikit makruh. Dan benarkah bila melakukan yang makruh amal puasa kita hilang? Kalau makruh yang dilakukan, ya pahala puasanya tidak hilang. Namun baiknya tidak dilakukan, kurang sempurna saja. Apakah panitia zakat fitrah termasuk orang yang boleh menerima zakat fitrah? Saya nganggap panitia zakat fitrah kerja sosial. Kerja sosial itu gratis, tis. Boleh dibayar nggak? Boleh, namun ambil dari uang lain, nggak boleh ambil dari zakat fitrah. Zakat fitrah tadi untuk siapa? 8 golongan kalau menurut jumhur. Kalau enggak jenengan prioritaskan pada orang miskin. Saya contohkan saja. Coba kalau ini diberikan kepada panitia masjid atau panitia zakat ki wong sugih kabeh lho iki. Dikasih beras 3 kilo. Ini ya 5 kilo lah ya, 5 kilo. Jatah miskin kan berkurang cuma gara-gara ini. Apa nggak malu seperti itu? Malu. Kok sudah sugih kok masih minta gitu loh? Betul nggak? Kalau tersinggung bukan masalah. Kalau jawab punya ini punya ada yang ini pahami pokoknya gitu. Ya, saya nggak mau muter-muter, nggak mikir ini siapa. Pokoknya seperti itu. Sehingga kalau kita mikirkan seperti ini, yang tadi tujuan kita untuk membantu tiang miskin tercapai. Paham ya? Nah, terus Ustadz, apakah marah yang tidak berlebihan juga menggugurkan pahala puasa? Tergantung marahnya itu gimana, ya, pada tempatnya atau tidak. Karena tidak semua marah itu tercela. Nabi SAW juga pernah marah.
Nabi SAW juga pernah suara keras kepada para sahabatnya. Nabi pernah negur sahabatnya yang sudah tahu kok ngehelan, ya, maka boleh dikerasin ketika itu. Jadi tergantung, marah itu tergantung keadaannya seperti apa. Ustaz, bagaimana bila saat menunggu waktu sholat isyraq kita batal? Bila kita keluar masjid dan berwudu, maka masih bisakah kita sholat isyraq dikarenakan sudah tidak berdiri di masjid lagi? Kalau alasannya wudunya batal, kemudian keluar lalu balik lagi melaksanakan sholat isyraq, boleh. Ustadz, bila kita berniat iktikaf dari setelah taraweh sekitar pukul 20, kemudian iktikaf hingga jam 10 malam, kemudian pulang jam 24, kita kembali ke masjid untuk iktikaf lagi. Apakah dibolehkan? Boleh kalau untuk iktikaf sunnah. Iktikaf sunnah tidak dibatasi waktunya, boleh hanya sebentar saja, beberapa waktu dibolehkan. Bolehkah iktikaf dilakukan di teras masjid? Dikarenakan biasanya saat pukul 24 jamaah melakukan sholat hajat berjamaah dan saya tidak ikut. Iktikaf itu baiknya dalam masjid. Kalau teras masjid itu masih masuk dalam masjid, berarti dibolehkan. Apa hukumnya bagi orang yang sudah sepuh dan tidak melakukan ibadah puasa dengan alasan tidak mampu secara fisik karena sakit-sakitan maupun secara material? Apakah anaknya yang tinggal di lain rumah wajib bayar fidyah? Iya, anak wajib bayar fidyah untuk orang tua ketika orang tua tidak mampu bayar fidyah. Bentuknya apa? Memberi makan. Makannya gimana minimalnya? Kalau makanan yang wis mateng, maka siapkan 1 bungkus makanan untuk 1 hari. Di rumah saya ada dai, saya minta izin mau ngaji ke Wara dan sebagian jamaah mengikuti ngaji, tidak ikut tarawih di masjid. Yang saya tanyakan, apa saya termasuk orang yang lancang, tidak sopan, atau orang berdosa karena meninggalkan dai tadi? Mungkin strateginya gini, kalau ini terlalu jauh, datang ke sini sebelum maghrib, nanti biar sholat tarawih di sini. Ya, namun kalau jenengan masih dekat dengan Wara, sholat tarawih di sana, bertarawih itu ke sini. Nggak usah khawatir, mugi-mugi dapat kresek tadi. Kan cuma itu saja sebenarnya masalahnya itu. Ya. Maaf Ustadz, bagaimana kalau seorang suami berhasrat akan tetapi sang istri berhalangan atau kadang sedang lelah? Apa solusi buat sang suami? Sabar. Aduh. Mau apa coba solusinya, apa coba Pak? Cuma itu saja kan solusinya kan? Ya sudah. Bagaimana kalau kita diundang tetangga yang sedang menikahkan anaknya yang sudah ketahuan isi sebelum nikah, sudah hamil duluan sebelum menikah? Gimana solusinya? Kalau saya dari dulu mau diundang dan saya tahu itu dalam keadaan hamil pas nikah, alhamdulillah saya nggak pernah datang. Walaupun disuruh ngisi juga, ya nggak akan pernah datang. Kalau sudah ketahuan jelas itu resiko, nggak akan saya datangi. Namun kalau caranya itu benar, insya Allah kalau diundang saya tetap datang semampu saya. Misalkan kita menabrak di suatu jalan dengan tidak sengaja kemudian mengakibatkan pengguna jalan tersebut, dia membuang atau menumpahkan sesuatu di jalan, akhirnya ada yang terpeleset jatuh di situ. Apakah kita termasuk orang yang menzalimi orang lain? Iya, karena buat orang lain jadi jatuh. Terus solusinya gimana kalau gitu? Ya jangan. Namun kalau sudah terlanjur, minta maaf, dikasih hadiah. Aduh Pak, kalau mohon maaf Pak, ini saya ganti rugi Pak, ini HP untuk jenengan saja deh. Nah misalkan kita sebagai korban dari kejadian di atas dan tahu orang tersebut tidak sengaja menumpahkan sesuatu tersebut, bolehkah kita sebagai korban menganggap orang tersebut menzalimi kita? Tidak boleh. Kalau tidak sengaja berarti haruslah memaafkan. Pukul berapakah batas sholat duha? Sholat duha dimulai dari 15 menit setelah matahari terbit sampai 15 menit sebelum waktu zuhur. Di Jogja ada program ta'aruf. Misal saya hafal Al-Quran 3 juz. Bolehkah saya mensyaratkan calon yang hafal 3 juz juga dengan alasan sekufu? Gini, nih saya kasih gampangnya ini, mikir gini. Kalau mau dapat jodoh itu jangan pasang standar terlalu tinggi-tinggi. Cari jodoh itu sulit sekali. Tahu ada orang yang jual tanah kemudian orang payu terus, kenapa? Nah, terlalu mahal kan? Ya kan? Berarti solusinya apa?
turunkan harga. Paham? Mas ini paham gak ini? Wah, saya mau cari yang ayu, cantik, soleha, hafizah. Mas, jangan mimpi di siang bolong, Mas. Mau kaya lagi, sugih, kaya, cantik, putih. Wong ireng padahal coba ini. Ya, ini saya lanang ireng loh ini. Mau cari yang paling ayu coba. Nggak sadar diri. Paham ini? Sama juga yang putri juga sama. Nggak usah cari yang terlalu ganteng-ganteng sekali. Kalau saya sarankan sama yang putri itu paling enak itu cari yang hitam kulitnya. Kalau yang hitam kulitnya itu berarti ora payu meneh loh. Nggak mungkin dia macam-macam. Oh, yang hitam pada senyum-senyum nih. Oh, suatu paling dia. Gitu. Wah, neko-neko coba. Wah, ireng, siapa yang mau? Suamiku pergi kemanapun itu bebas itu. Nah, kalau suaminya itu kayak artis Korea, wah, jangan harap mbak itu dapat dia. Dia itu playboy nantinya. Sudah? Itu ada lagi bentar. Kalau orang miskin yang mau diberi itu sudah punya cukup beras atau makanan pokok, tapi kurang dalam keuangan ekonomi. Bolehkah zakat dengan uang? Kalau yang jenengan tanya zakat fitrah, tidak boleh serahkan pada fakir miskin dengan uang. Pokoknya kalau disuruh beras, serahkanlah dengan beras. Furidah zakatul fitri, ya. Tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafasi wa tu'matan lil masakin. Dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, diwajibkan zakat fitrah. Tujuannya untuk membersihkan kesalahan-kesalahan orang yang berpuasa, dan tujuannya adalah untuk memberikan makan kepada orang miskin. Berarti tujuannya cari orang miskin yang diberikan itu berupa makanan, bukan uang. Saya mau bertanya tentang anak perempuan yang memandikan ayahnya tiap hari, itu bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau dalam keadaan darurat tidak ada laki-laki, tidak ada anak laki-laki. Kalau memakai apa ini? Kontrasepsi paling ini. Steril. Steril itu apa? Pakai KB. Permanen apa temporer sementara? Oh, ini nggak bisa hamil terus. Haram kecuali darurat. Darurat apa? Dokter katakan, Bu, kamu nggak boleh hamil lagi. Maka dia pakai yang steril tadi, yang permanen, itu boleh. Namun kalau khawatir, wah saya nggak mau punya anak lagi, wah ini kena ayat yang banyak yang menyatakan bahwasanya tidak boleh takut punya anak karena jatuh miskin. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi Bapak Ibu-ibu diberikan panjang umur, kesehatan, istiqomah, puasa kita diterima, sholat malam kita diterima, dan mudah-mudahan semuanya di lebaran dalam keadaan penuh kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita terus taufik dan hidayah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.